Bab 3. Pasar gaib di bawah langit merah. Pagi itu, langit tampak ganjil, matahari seolah enggan muncul, dan cahaya merah tua menggantung di cakrawala. Angin tidak bergerak, udara diam seperti menahan napas. Jaka bangun dengan dada sesak, seolah baru saja berlari jauh. Padahal semalam, ia hanya tertidur pulas di bilik bambunya. Tapi, di telapak tangan kanannya, ada bekas luka kecil berbentuk bulan sabit. Ia tidak ingat kapan mendapatnya. Luka itu tidak berdarah, namun menghangat bila disentuh. Tiba-tiba, dari luar bilik terdengar suara yang tidak asing. "Jaka, ada yang mencarimu di ujung jalan pasar." Itu suara menggenta, penjual ramuan akar di kampungnya. Jaka segera mengenakan ikat kepala dan bergegas. Di ujung jalan, berdiri seorang pria tua berjubah biru, wajahnya penuh kerutan. Namun sorot matanya bening. Ia tidak berkata sepatah pun, hanya memberikan selembar kain putih bertuliskan aksara Sunda kuno. Di atas kain itu tertulis, "Datanglah ke bawah Gunung Balapati malam ini. Saat bulan menggantung, pasar akan terbuka. Kau diundang." Jaka merasa tubuhnya dingin. Pasar? Di bawah gunung? Siapa yang mengundangnya? Namun sebelum ia bisa bertanya, lelaki tua itu sudah lenyap seperti menguap ke udara. Malam harinya, Jaka mengikuti jejak kaki dan naluri. Ia melewati jalan setapak yang tak dikenalnya. Meski ia besar di daerah itu, kabut turun perlahan, dan dari balik kabut, suara gamelan halus terdengar, seperti dari dasar tanah. Lalu, tanpa sadar, ia berdiri di depan sebuah gerbang batu raksasa berbentuk dua tangan menjulang ke langit. Di atas gerbang itu tertulis, "Pasar Wanci, tempat berkumpulnya mereka yang tak terlihat." Begitu Jaka melangkah masuk, ia seolah menembus lapisan dunia lain. Pasar itu bukan seperti pasar biasa. Di sana ada manusia, tapi juga makhluk berwajah burung, berkaki kambing, dan bermata tiga. Mereka berjualan benda-benda aneh. Api dalam botol, angin dalam kendi, kata-kata yang bisa membunuh, dan taring harimau bersih dari dosa. Jaka melangkah pelan, mencoba menahan getar jiwanya. Tiba-tiba, suara keras menggema. "Waktunya pertarungan. Siapa yang datang dengan keris warisan? Tunjukkan dirimu." Semua mata di pasar menoleh ke arah Jaka. "Anak muda," bisik seorang wanita tua bermata satu yang duduk dekat gerobak, "kau membawa keris yang kami cari. Kau harus ikut dalam pasanggiri silat gaib. Tak ada jalan mundur sekarang." "Apa yang terjadi jika aku kalah?" tanya Jaka pelan. "Kalau kau kalah, jiwamu akan tertinggal di pasar ini. Tapi kalau menang, kerismu akan membuka jalan menuju puncak wasiat." Jaka menelan ludah. Dunia ini bukan miliknya, tapi ia telah terlanjur masuk. Dan saat ia melangkah ke arena tanah bundar di tengah pasar, angin menjadi panas. Seorang pria tinggi dengan badan dibalut belulang muncul, membawa cambuk api. Namanya disebut Ki Jagal Tumpur, pendekar dunia bawah tanah, pemilik jurus nafas terakhir rusa terbakar. "Silakan, Jaka Wiraga dari dunia atas," ujar suara dari langit. Jaka menggenggam kerisnya erat, tubuhnya gemetar. Tapi di dalam hatinya, suara lama kembali terdengar. "Jangan lawan dia dengan tenaga. Lawan dia dengan ingatanmu akan siapa dirimu." Dan saat cambuk api menyambar, tubuh Jaka bergerak. Bukan karena dia tahu cara bertarung, tapi karena jiwa leluhurnya membimbing, memunculkan jurus kuno yang tak pernah diajarkan, namun mengalir dari dalam darah. Bulan menutup langit tapak sirna. Keris dan cambuk beradu. Tanah bergetar. Sorak para makhluk gaib menggema. Tapi di tengah pertarungan, Jaka mulai melihat sesuatu dari luka bulan sabit di tangannya. Cahaya putih keluar, membentuk bayangan seorang gadis berjilbab putih berdiri di belakangnya, membisikkan, "Ini baru awal. Untuk menghapus kutukan, kau harus mencari siapa yang menyegel aku di keris ini." Dan saat ia berbalik, Ki Jagal Tumpur sudah tumbang. Arena hening. Semua makhluk menunduk. Jaka Wiraga telah memenangkan pertarungan pertamanya.